قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ شرور أنفسنا لا مضل من يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فوزا. فأما بعد عباد الله رحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul pada malam hari ini di salah satu rumah Allah, salah satu rumah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah sabdanya, di mana beliau mengatakan ahabbul biladi Allah ajiduha, bagian permukaan bumi yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masjidnya. Ini indah lagi, tiba-tiba ketaatan kepada Allah itu terasa hampa. Bisa jadi itu sebuah kewajaran, karena Nabi sendiri yang mengatakan bahwa setiap masa semangat itu akan merasakan masa lemah. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati." Barang siapa yang masa fatrahnya, masa futurnya itu tetap berada di atas sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aflah, maka dialah yang selamat, dialah yang beruntung. Orang-orang yang merasakan atau memiliki kesadaran bahwa ketika lemah imannya, dia tidak boleh meninggalkan apa yang sampai kepada dirinya dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika lemah, ketika futur, dia tidak pernah meninggalkan majelis ilmu. Meskipun majelis ilmu tidak terasa indah bagi dirinya pada saat itu. Bukan seperti sebagian orang, jemaah rahmatullah Allah. Kalau sudah futur, itu artinya apa, jemaah? Jemaah, kalau sudah futur artinya apa? Cuti dari kebaikan, meninggalkan ketaatan, dan berdalih bahwa imannya, hatinya sedang lemah.
Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak, atau kama qala Nabi SAW. Dan barang siapa yang masa futurnya kepada selain sunnah Rasul, maka dialah yang binasa, kata Rasulullah SAW. Lakukan kebaikan meskipun dia terasa sangat berat. Karena ketika seseorang berjuang mempertahankan dirinya untuk melakukan itu demi Allah, imannya akan kembali lagi kepada masa semangatnya. Banyak di antara kita melupakan bahwa memang keadaan hati kita itu berbolak-balik. Iman pasti akan berada di atas dan kemudian berada di bawah, itu pasti. Kenapa hati disebut dengan qalb? Litaqallubihi, karena dia bolak-balik. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, beliau mengatakan, laqalbu ibni Adam asra'u taqalluban minal qidr. Sesungguhnya hati anak Adam itu lebih mudah terbalik, melebihi wadah air yang jika sudah mencapai puncak panasnya, ketika dia dipanaskan. Idastajma'ati ghalayanan, jika dia terlalu panas, terlalu mendidih airnya, maka dia mudah jatuh terbalik. Pada masa itu di atas tungku dan kemudian dia bergerak-gerak ketika apa? Ketika panas airnya, maka dia mudah tumpah. Nah, hati lebih mudah tumpah dari perkara ini. Sehingga wajar kemudian ketika seseorang merasakan kelemahan, merasakan kemudian berubah keadaan hatinya, wajar. Tapi yang kemudian menjadi musibah ketika dia tidak pernah mengembalikan hatinya kepada keadaan yang semestinya. Itu sebetulnya masalah kita semua. Itu yang menyebabkan kenapa sebagian saudara-saudara kita kemudian pergi ketika lemah imannya dan tidak pernah kembali lagi. Dan itu bisa menimpa setiap dari kita. Apa yang kita inginkan dengan keimanan yang kita miliki ini, jemaah rahmatullah Allah? Apa? Kita ingin apa sebetulnya? Ingin apa, jemaah? Ingin apa? Dengan iman kita ingin apa? Ingin surga. Baru tadi pagi kita bahas, betul tidak, jemaah? Ingin surga. Tapi kemudian ketika bergoyang sedikit imannya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi kepada jalannya. Ini semua kedustaan. Yang jujur imannya akan kembali apapun yang terjadi. Ana mau tanya sekarang sama hadirin jemaah rahmatullah. Hadirin sekarang ini sedang futur atau sedang semangat? Nah, semangat. Kemarin futur. Hari ini semangat. Kemarin atau sebelum kemarin atau sebelum yang sebulan yang lalu, apakah bersemangat? Ya, kurang lebih, Ustaz. Ini lagi lumayan ini. Lagi lumayan atau tidak? Iya, lagi lumayan, alhamdulillah. Anda sudah 5 bulan tidak ke masjid, Ustaz. Alhamdulillah sekarang ke masjid. Ya, bagus. 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 Berarti masih punya kesempatan untuk balik lagi. Betul nggak ini, Jam? Betul tidak? Betul. Cuman kemudian yang membuat kita 5 bulan nggak ke masjid ini, kita sering lupakan apa, jemaah? Ketika kita mengalami masa di mana iman terasa lemah, maka kita melupakan penyebabnya apa. Kemudian ketika kita sadari penyebabnya apa, kemudian kita lupa untuk memperbaiki keadaan itu. Menghilangkan penyebabnya. Itu yang membuat kita selalu terpuruk dengan keimanan kita.
Kira-kira menurut hadirin kemudian penyebabnya apa kira-kira kalau lemah iman itu? Sebentar, sabar. Saya ngopi dulu jangan sebentar. Kemungkinan terbesar yang menyebabkan kita kemudian merasakan lemahnya iman apa? Syaitan. Ini syaitan yang jadi kambing hitamnya. Iya, syaitan lagi. Ya. Terus syaitan. Yang betul syaitan. Tapi syaitan itu, perhatikan ini jemaah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Tipu daya syaitan itu lemah. Sehingga ketika kita tergoda oleh syaitan, itu yang luar biasa bukan syaitan. Bukan hebatnya syaitan. Tapi hinanya dan rendahnya kita yang terjebak ke dalam tipu daya syaitan. Syaitan itu kan cuma bisik-bisik. Betul nggak? Apa dalilnya bisik-bisik? You was? Nah itu apa dalilnya? Cuman was-was. You was-was itu adalah berbicara dengan pelan-pelan. Berbisik-bisik. Kenapa ditaati? Padahal kita bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, selesai dia. Betul nggak ini jemaah? Betul tidak? Kenapa tuh? Kenapa jemaah? Kenapa tunduk dan kemudian terjebak oleh syaitan? Jawab jemaah. Jemaah. Kenapa? Karena begitu lemahnya iman kita. Dan imannya lemah kita itu karena kemaksiatan yang kita lakukan. Bukankah itu yang dikatakan sama Allah di dalam kitabnya? Dalam surat Al-Mutaffifin. Apa kata Allah? Antum tadi jawab kan? Betul? Dapat hadiah? Betul. Sekarang antum jawab lagi. Tapi nggak ada hadiahnya. Aman ya? Oh ada. Alhamdulillah. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah. Antum sudah menikah? Sudah. Gak apa-apa dikasih buku agar pernikahan membawa berkah. Gak apa-apa ya. Oh. Atau yang ini nih, ini yang lebih cocok. Poligami sejuta makna. Masya Allah. Bagus ya. Mau jawab atau nggak mau ambil resiko ini? Mau jawab? Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Allah? Mumtaz, barakallahu fiik. Silakan. Ya, ditunggu kabarnya ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ayat ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adznaba 'abdun aw idza akhta'a khati'atan." Jika seorang hamba melakukan kesalahan atau melakukan dosa, nukitat qalbuhu nuktatun sauda. Hatinya akan ditutupi oleh titik hitam. Kita tahu sebetulnya hadis ini, tapi kemudian kita terus-menerus mengotori hati kita dengan dosa dan kemaksiatan. Padahal ini sumber masalah, sumber musibah bagi hati kita. Dan inilah yang menghalangi kita dari manisnya, dari nikmatnya keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan titik hitam pada hati kita. Yang menutupi kita dari hidayah. Yang menutupi kita dari manisnya ketaatan kepada Allah. Yang menutupi cahaya ilmu ini penyebabnya. Tapi sedikit di antara hamba Allah yang mau menyadari perkara ini. Padahal semua karena dosanya sendiri. Kenapa ya Anda nggak seperti dulu, sesemangat dulu kajian? Engkau pendosa.
Dan engkau memuri hatimu dengan dosa dan kemaksiatan. Akui itu. Karena itu penyebabnya. Sampai kapanpun kemudian kita sibuk dengan kemaksiatan, maka selama itu pula hati kita akan dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum. Kemaksiatan adalah sebab yang paling banyak membuat keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak baik-baik saja. Kemudian para ulama mengatakan, begitu juga sebab yang lainnya seperti di antara perkara yang membuat keimanan itu melemah, seperti tulul amal. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala terlalu panjang angan-angan. Iya. Sampai mana tadi jemaah? Sampai ini tadi. Panjang angan-angan. Dan panjang angan-angan itu adalah ketika seseorang mengharapkan sesuatu, namun kemudian dia tidak berusaha untuk sampai kepada apa yang dia cita-citakan. Saya pengen jadi ahlul jannah, firdausul a'la. Tapi kemudian itu hanya angan-angannya saja. Atau bahkan bisa jadi kemudian dia lebih sibuk dan menyibukkan dirinya dengan dunia, namun kemudian harapannya masuk surga. Dan ini yang banyak menimpa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hari ini. Betul, fitnah dunia itu begitu luar biasa. Tapi setiap dari hamba Allah itu bisa memilih untuk tidak terfitnah olehnya. Gimana Ustaz, rizki anak lagi dimudahkan sama Allah? Terus apa? Jadikan itu sebab yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Bukan dan kemudian sibuk dengan dunia. Bukan kemudian sibuk dengan dunia. Dunia. Kalau anak boleh bahasakan dengan sifat dunia yang disifati oleh Rasulullah SAW, maka dunia itu adalah kotoran. Sehingga sejatinya ketika kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan kotoran. Karena itulah hakikat dunia. Gak ada di antara kita yang mau sibuk dengan kotoran yang ada di kamar mandi itu. Ada gak? Ada tidak mau mengurusi itu? Hah? Di kamar mandi terus liatin, pegang. Sahih ini. Maka pastikan ketika kita sibuk sama dunia, kita itu sedang melakukan hal yang sama. Sama persis, tidak ada bedanya. Tapi kenapa kemudian kita sibuk dan terlena olehnya? Dunia itu. Kata Nabi, yang dimakan, kemudian yang keluar, itulah dunia. Tapi dunia kemudian membutakan hati kita. Kotoran bisa membutakan hati kita. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Diperhatikan nasihat atau perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takuti menimpa kalian. Yang pertama kata beliau adalah ittiba'ul hawa. Ketika kalian mengikuti hawa nafsu yang diikuti. Dan kemudian kata beliau watulul amal, dan panjang angan-angan. Hawa nafsu dengan angan-angan yang panjang ini bersaudara.
dan keduanya menghancurkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, fa amma ittiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fayasuddu 'anil haq, inilah yang membuat seseorang menolak kebenaran. Kenapa nggak mau dengar? Kenapa nggak mau nurut? Kenapa tidak mau melakukan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya? Semua karena seseorang mengikuti hawa nafsunya. Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya, mengikuti perkara, menjalankan perkara yang sederhana saja itu berat bagi dirinya. Betul tidak? Betul tidak? Anu mau tanya nih, anu mau tanya. Pakai celana di atas mata kaki itu berat atau tidak? Berat atau tidak? Tinggal apa? Angkat celananya. Yes. Loh iya. Susahnya di mana? Oh, celana anak kepanjangan, tinggal potong, krek, udah selesai. Tapi anak susah ketemu penjahit itu buat merapikan ujungnya, potong. Kalau gaya di depan manusia itu begitu dijaga, tapi tidak pernah berpenampilan sebaik mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala. Menggemaskan ini manusia-manusia seperti ini. Subhanallah. Padahal ngangkat celana itu gampang. Gampang tidak? Gampang tidak? Gampang. Tapi kenapa jadi berat? Ittiba'ul hawa. Karena terlalu mengikuti hawa nafsunya. Jujur saja sudah. Ya. Pergi ke masjid gampang tidak? Tinggal berangkat ke masjid, apalagi rumah sebelah masjid. Tapi kenapa berat? Hawa nafsu. Adapun kemudian kata Ali bin Abi Thalib, amma tulul amal, adapun panjang angan-angan, fayunsil akhirah, inilah yang membuat seseorang melupakan akhirat. Dia lupa kewajiban sebenarnya, dia lupa untuk taat kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bukan untuk para penghayal, bukan. Tapi untuk mereka-mereka yang memperjuangkan dirinya untuk bisa masuk ke dalam surga. Gak diam, terus berjuang. Nah, kita masuk yang mana jemaah? Jauh jemaah. Kita masuk yang mana? Jemaah. Ana tahu. Kalau antum bilang masuk yang berjuang, gak kayak gitu kenyataannya. Atau belum. Tapi juga kemudian kalau termasuk mereka-mereka yang tidak berjuang, kita takut kemudian kita tidak masuk ke dalam surga Allah. Betul nggak? Betul tidak jemaah? Lantas mau ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan jemaah? Ubah keadaan kita. Dan jangan biarkan iman kita terpuruk begitu saja. Dikatakan dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dari sebagian salafus salih. Perhatikan jemaah rahmatillah Allah. Di mana mereka mengatakan man qasura amaluhu qasura hammuhu wa tanawwara qalbuhu. Barang siapa yang pendek angan-angannya, maka kegundahannya akan menjadi pendek, wa tanawwara qalbuhu, dan hatinya kemudian akan bercahaya. Kalau angan-angannya pendek, sudah. Angan-angan kita itu cuma satu di dunia ini, apa? Keinginan kita itu cuma satu, apa?
Singkat, ringkas keinginan kita itu apa? Titik. Gak usah macam-macam. Ana pengen jadi ini, pengen jadi itu, ana pengen ini dulu, itu dulu, segala macam. Ini itu. Dari urusan dunia. Kemudian lupa angan-angan yang semestinya itu surga. Dan inilah yang membuat kemudian iman kita lambat laun melemah, bahkan bisa jadi binasa. Li'annahu idza istahdara al-mautu ijtahada fi ta'ah. Karena orang-orang yang pendek angan-angannya, yang sadar bahwa tujuan hidupnya hanya satu, ketika datang kematian kepada dirinya, maka dia hanya akan menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Sudah. Taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang lainnya jemaah rahmatillah Allah, itu adalah al-ifratu fil mubahat. Yang membuat iman kita kemudian melemah adalah ketika kita berlebihan dalam perkara yang mubah. Wah, antum saya yakin bisa menyebutkan puluhan contoh berlebihan di dalam perkara yang mubah. Betul tidak? Betul? Jemaah? Betul? Kalau begitu sebutkan. Berlebihan dalam makan. Gimana berlebihan dalam makan? Ingat ya, yang gemuk itu belum tentu banyak makan. Tenang. Gak usah ragu-ragu memberikan jawaban. Belum tentu. Mungkin jarang gerak, mungkin ini dan itu banyak. Mungkin genetik, mungkin segala macam. Mungkin kok, mungkin. Ya, dan juga bukan berarti nggak bisa langsing. Bisa. Ya, itu dulu yang harus kita pegang jemaah. Supaya nggak seudzon sama yang badannya besar. Jemaah rahmatillah Allah. Makan terus, makan di atas makanan. Idkhalut ta'am ala ta'am, kata sebagian ulama. Masukin makanan di atas makanan. Terus hidupnya hanya untuk makan. Tahu tukang bakso yang sebelah sana tahu. Tahu tukang ini di sana tahu. Pernah makan? Pernah. Enak? Enak. Masya Allah. Udah kelas. Terus begitu hidupnya nggak selesai-selesai. Ya. Contoh yang lain apa jemaah? Apa? Tidur. Berlebihan di dalam tidur. Ini nggak kalah berbahayanya daripada makan jemaah. Tukang makan dicaci maki, tukang tidur enggak. Iya, betul nggak? Padahal nggak suka makan tapi suka tidur. Hobi, kesenangan yang diikuti terus tidak selesai-selesai. Sedangkan dia memiliki kewajiban, dia memiliki perkara yang harus dia tunaikan kepada Rabb-Nya. Tapi terkalahkan semuanya oleh kesenangan hatinya. Melihara binatang itu mubah, tapi jangan berlebihan. Menjalankan hobi itu mubah, yang penting jangan berlebihan. Ini kalau sudah naik sepeda itu ya Allah seharian. Ya, kalau sudah lari-lari berapa jam? Tadi pagi saya lihat lari semua orang, masya Allah. Iya, sampai ada subhanallah ada pakaian lari syar'i, gaun apa namanya? Astagfirullah, gamis. Ibu-ibu pakai gamis. Apa demi apa ini jamaah? Demi apa? Anda mau tanya demi apa dia melakukan itu? Kurus, la haula wala quwata illa billah. Kurus atau gemuk tidak akan menentukan seseorang selamat di akhirat. Malaikat nggak akan tanya, nggak akan memilah kita gemuk sana, kurus sana, nggak ada. Tapi ketika kita berpaling dari ketaatan karena kesukaan kita, maka kita bisa dipastikan akan celaka jemaah. Dan kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam suratul A'raf, dalam 2 ayat Allah ta'ala berfirman. Salah satunya di dalam ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tusrifu, kata Allah, jangan melampaui batas dalam perkara yang mubah. Jangan.
Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah membenci orang yang melampaui batas. Di awal ayat Allah bilang, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan, kata Allah. Karena Allah membenci orang yang berlebihan, melampaui batas. Bagaimana bisa kemudian orang-orang yang dibenci sama Allah bisa merasakan kesempurnaan iman? Bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, pikirkan itu jemaah. Kalau berhobi saja, menjalankan hobi saja bisa seharian, maka pastikan dia adalah orang yang dibenci sama Allah, karena dia kemudian melalaikan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, gampang. Tapi banyak orang yang kemudian tidak sadar. Ya. Di kajian kita nggak sanggup berjam-jam, nggak bisa. Tapi dalam hobi kita yang lainnya, hobi yang nggak ada gunanya kadang-kadang, nggak ada manfaatnya, itu kita bisa berhari-hari melakukannya. Kenapa nggak pernah menjadikan itu sebagai tanda yang berbahaya, isyarat mara bahaya yang sedang menimpa diri kita? Jamaah. Dan semua ini karena berlebihan di dalam perkara yang mubah. Wajar kalau kemudian iman kita tidak seperti dulu. Sibuknya bukan dengan ibadah, sibuknya dengan hobi, makan, minum, dan perkara-perkara mubah yang lainnya. Ya, Anda mau tanya, kalau ini mubah atau tidak? Mubah? Mubah? Baik. Kita berlebihan nggak dengan perkara yang satu? Sadar? Oh, sadar. Sadar? Terus iman kita kemudian terganggu atau tidak? Jawab. Kenapa masih sampai ini? Apa masih sibuk sampai ini? Ya gimana Ustaz? Gak ada gimana-gimana, gak ada. Kita sedang membunuh diri kita di dalam keadaan sadar. Sudah, itu aja yang terjadi. Dan bukan hanya sekedar bunuh diri, kita sedang menghancurkan keimanan kita dengan tangan kita sendiri. Saya pernah berjumpa satu syekh, ya. Beliau punya HP, tapi beliau matikan semua media sosial yang ada di sini. Disuruh istrinya bikin password untuk semua media sosial. Pokoknya nggak bisa dibuka, dia nggak bisa buka. Dan yang tahu passwordnya hanya istrinya. Biar apa? Biar dia nggak bisa buka dan dia tidak terpaut dengan benda yang satu ini. Ini saya butuhkan cuma buat telepon saja katanya. Titik, sudah. Sisanya saya nggak peduli. Tapi kita jawab, ya, betul nggak jawab? Betul? Betul? Insyaallah. Nasallallahu salamatan afiyah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Betul-betul berat fitnah dunia pada hari ini yang menerpa diri kita, jemaah, sehingga kita semakin jauh, bukan semakin mendekat. Kita harus akui, bukan semakin mendekat kepada Allah, tapi perlahan namun pasti kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara perkara lainnya yang membuat seseorang kemudian lemah hatinya, semakin jauh dari kenikmatan, semakin jauh dari kelezatan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, adalah ketika kita membiarkan asyuh, ketika kita membiarkan sifat kikir bersemayam di dalam hati kita. Pelit.
Anda mau tanya, di antara ciri manusia pelit itu apa? Oh, ini dermawan semuanya, alhamdulillah jemaah. Iya betul. Sehingga nggak tahu apa itu pelit. Pelit apa sih pelit? Karena kita nggak pernah pelit, betul tidak jemaah? Jemaah. Coba sedikit saja, si pelit itu apa contohnya? Satu aja, satu, nggak usah banyak-banyak. Hah? Apa ciri manusia pelit itu? Istri cuma satu. Oh, kalau begitu ini rata-rata pelit semua kalau begitu. Oh, nggak bisa kalau itu. Karena dalam perkara itu Allah kaitkan dengan keadilan. Gak bisa, Allah sendiri yang bilang, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau memang gak bisa adil, satu sudah. Aman itu aman. Bukan pelit berarti. Bahaya ini. Yang dermawan. Masya Allah. Ini cara gak tahu di istinbat dari mana nih. Kata para ulama jemaah rahmatillah Allah, di antara ciri manusia yang bakhil atau syahih, bahkan di atasnya bakhil, itu adalah mereka-mereka yang takut kehilangan kenikmatan yang diberikan Allah kepada dirinya. Takut. Sehingga dia memilih untuk menggenggamnya dan menjaganya. Ketika dia mengeluarkan sesuatu di jalan Allah, berat bagi dirinya, berat. Bahkan jika memungkinkan, dia tidak perlu mengeluarkan apapun di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kenikmatan yang diberikan sama Allah. Ini andaikan jamaah, andaikan orang-orang beriman itu tidak memiliki sifat bakhil, maka niscaya tidak ada satupun orang mukmin yang kemudian meminta-minta kepada saudaranya. Kenapa sih orang sekarang ini banyak yang kemudian memaksakan diri, bahkan mungkin ya, dia betul-betul menghilangkan rasa malunya, tapi dia lakukan itu karena kebutuhan. Dia harus minta sama saudaranya. Kenapa? Karena saudara-saudaranya bakhil, sehingga dia harus melakukan itu. Gak bisa jamaah kita katakan, wah ini segala macam, gak boleh minta-minta. Kalau gak boleh minta-minta, maka jadilah mukmin yang dermawan, yang karim, yang jawad. Maka saudara-saudara mukmin kita tidak akan memaksakan dirinya untuk minta. Kita gak pernah sadari itu jemaah. Ini sebagian dari kita ketika diminta murka. Tapi nggak pernah berpikir kenapa saudara kita sampai minta. Kenapa harus sampai minta jemaah? Karena saudara-saudaranya bakhil, makanya harus diminta. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, perhatikan ini jemaah. La yajtami'u syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abada. Iman dan sifat kikir, pelit, itu tidak akan pernah bergabung di dalam satu hati yang sama. Jika ada iman yang benar, yang jujur, maka kekikiran akan pergi. Tapi sebaliknya, jika di dalam hati seorang hamba itu hanya ada kekikiran, kebakhilan, maka iman akan pergi. Itu yang menghancurkan iman kita hari ini. Karena mau tanya jemaah, kalau kita mengeluarkan sesuatu, hitung-hitungan atau tidak? Kenapa? Bakhil. Ada sifat bakhil, ada. Memang seperti secepat itu dihukumi Ustadz, iya. Karena Nabi Muhammad SAW ketika
istrinya bertanya kepada salah satu pembantunya yang membawa makanan untuk orang fakir yang meminta-minta di depan rumahnya. Dicegat sama Aisyah, apa yang akan kau berikan? Maka pada saat itu Rasulullah SAW menegur Aisyah. Apa ini Aisyah? Kata Rasul, la tuhsi, jangan hitung-hitungan. Fayuhsiyallahu alaiki, karena Allah dengan perbuatanmu ini akan juga hitung-hitungan kepada dirimu. Ini kalau sudah salah ngeluarin duit buat kenceleng Jumat, pucat langsung. Aduh. Itu yang buat belanja tadi itu, ya Allah. Ya Allah. Aduh, disisa keluar abu-abu. Ya Allah. Betul nggak jamaah? Iya, sudah. Makanya pantas kemudian balasan Allah, balasan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita juga hitung-hitungan. Sebagaimana kita hitung-hitungan sama Allah. Padahal Allah berjanji akan menggantikan apa yang Dia keluarkan. Rasul berjanji bahwa tidak akan pernah berkurang sesuatu yang Dia keluarkan di jalan Allah. Ya Allah, tapi kita nggak percaya. Dan kemudian membiarkan saudara-saudara mukminnya menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Memang betul ada jamaah orang-orang mukmin yang menjadikan minta-minta itu sebagai profesinya. Betul ya, iya betul, itu salah. Tapi kenapa kita nggak pernah berpikir kenapa itu terjadi? Karena terlalu banyak orang bakhil di tengah-tengah orang yang beriman. Dan itulah yang menghancurkan keimanannya. Ya, jamaah. Ana mau tanya, kenapa Utsman ibn Affan atau Abdurrahman bin Auf atau Abu Bakar As-Siddiq itu gampang bersedekah? Kenapa? Jawab dulu jamaah. Kaya karena kaya? Karena kaya? Bukan. Karena mereka tidak pernah ragu untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Punya atau tidak punya? Karena orang-orang fakirnya juga sama di zaman Nabi itu. Orang fakirnya sama. Thauban itu sahabat Thauban. Kalau di rumahnya cuma ada bawang sebutir, maka dia ambil bawang itu, dia jalan menuju masjid, dia serahkan, berikan kepada orang fakir yang lebih fakir daripada dirinya. Kita seperti itu tidak jauh. Terus berharap imannya baik-baik saja. Sampai di sini musibah tidak ini jemaah? Musibah. Mau sampai kapan? Jawab di dalam hati masing-masing. Mau sampai kapan? Padahal semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat jemaah. Ya, berat. Mau sampai kapan kemudian kita menghancurkan keimanan kita sendiri? Sehingga kehilanganlah begitu banyak kenikmatan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penyebab lainnya jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah adamul ihtimam bil mu'minina wal muslimin. Di antara perkara yang menghancurkan keimanan seseorang sehingga dia tidak bisa berada dalam keadaan terbaiknya, dia tidak bisa merasakan nikmat-nikmat beribadah ketaatan kepada Allah, adalah tidak mementingkan urusan orang-orang yang beriman. Karena mementingkan urusan orang-orang yang beriman itu diantara bukti sempurnanya iman. Iya, ini kita lupa. Ya, Ana mau tanya sekarang, sebelum Ana jelaskan. Apa sulitnya kita
membantu saudara mukmin kita. Itu apa sulitnya, apa susah? Apa susahnya jemaah? Jemaah, kenapa berat kemudian kita berurusan dengan orang-orang mukmin ini? Berbuat baik saja kepada mereka sulit. Kenapa? Kenapa jemaah? Ini kita mau pandang-pandangan terus jemaah. Sampai kapan? Dijawab. Kenapa? Sebutkan satu alasan saja. Kenapa? Cinta dunia. Ada alasan lain? Kita ragu dengan balasan dari Allah. Siapa yang disebut tadi di tengah-tengah? Mas Agung? Khawatir hartanya berkurang. Terus apa lagi? Apa lagi? Itu saja jemaah. Sama-sama susah, ya Rabb. Terus kalau sama-sama susah nggak saling tolong menolong, jemaah. Justru lagi susah bareng-bareng ini harus. Wah sedih kalau begitu. Antum susah, ana susah. Terus minta tolong. Ana nggak bisa nolongin antum. La haula wala quwwata illa billah. Aduh. Ya Rabb, ya Rabb. Penyebabnya adalah kita tidak pernah sadar bahwa menolong saudara mukmin itu syarat sempurnanya iman dan yang menyempurnakan keimanan kita. Itu masalahnya sebetulnya. Dia pikir imannya akan sempurna ketika dia tidak memperdulikan saudaranya. Padahal itu tidak akan pernah terjadi. Gak bisa orang mukmin itu kemudian menyendiri dan meninggalkan saudara-saudaranya. Gak mungkin. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita sering dengar hadis ini, tapi kemudian kita tidak pernah mewujudkan dengan sebenar-benarnya. Makanya jamaah, kalau tidak ingin melihat saudara-saudara mukmin kemudian meminta-minta, memelas, meminta belas kasihan, maka jangan pernah kemudian meninggalkan mereka dan urusi urusan mereka jika kita mampu untuk mengurusinya. Ini masjid misalkan, wah minta donasi terus, ya sudah antum selesaikan kebutuhannya. Jangan ngomong saja. Ini ditolong enggak? Buka donasi dicela. Wah itu imannya enggak kuat saja. Antum yang enggak kuat imannya. Sehingga membiarkan saudara mukmin kemudian harus menjulurkan tangannya meminta kepada orang lain. Ini musibah ya. Dan inilah yang menghancurkan keimanan kita. Padahal menolong saudara mukmin itu pahalanya luar biasa. Betul tidak jemaah? Betul? Di antara fadilahnya dalam hadis Muslim Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong seseorang selama seorang hamba menolong saudaranya. Dalam hadis yang lainnya, mereka-mereka yang bermanfaat bagi saudaranya adalah sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah. Khairukum anfa'ukum linnas. Tapi nggak pernah berusaha untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang hasan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, li'an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi.
Berjalan sama saudara saya, menemani saudara saya untuk mengurusi urusannya, nemanin dia, nemani saja, berjalan bareng-bareng. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an a'takifa fi masjid hadza syahran. Lebih baik, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Ya Allah, susahnya kalau diajak teman itu, ayo temani saya yuk, ada apa? Saya mau ngurusin ini apa? Ada masalah saya sama orang lain. Ah, sudah antum saja, anda nggak mau ikut-ikut. Betul tidak jemaah? Betul nggak ini? Iya, kelas. Itu menyingkap keimanan kita yang sebenarnya. Padahal cuma nemenin aja. Itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ini tiap tahun sibuk ngumpulin duit berangkat iktikaf di Masjidil Haram, tapi kemudian bantu saudaranya dia tidak pernah melakukan. Cuma apa gunanya? Bahkan ada yang sampai 1 bulan. Wah, 1 bulan ini kebetulan ada travel murah ini itu 1 bulan cuman sekian berangkat. Saya mau iktikaf, saya mau di Madinah, di Mekah. Terus ketika Anda kemudian tidak memperdulikan siapapun di antara saudara Anda pikir itu bermanfaat bagi Anda. Ajib. Yang jauh lebih mudah tidak dilakukan, yang menjadi syarat kesempurnaan iman tidak dilakukan, maka pantas kemudian kalau begitu keadaan kita setiap hari semakin berjalan, berlalu 1 hari itu kita kemudian semakin buruk, semakin melemah. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir jamaah rahmatillah Allah yang bisa disampaikan. Tadi sampai jam 8 katanya. Ya, yang terakhir yang menjelaskan dan yang menjadi sebab kenapa kemudian keadaan iman kita itu tidak baik-baik saja dan kemudian jauh dari ketaatan kepada Allah. Itu adalah adamur ridha liqada'illah. Tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang memperburuk keadaan iman kita. Ya, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Ana mau tanya jamaah, apa sulitnya menerima takdir Allah? Ini jawabannya dalam hati ya, anak. Apa sulitnya? Apa sulitnya? La ilaha illallah. Tidak sesuai ekspektasi, betul. Ya, maksudnya nggak sesuai keinginan, makanya susah nerimanya. Padahal kita tahu bahwa takdir itu tidak akan pernah bisa kita mau suka ataupun tidak. Padahal kita tahu rukun iman itu bukan hanya saja beriman kepada takdir baik, tapi juga mengimani takdir yang tidak baik atau yang terasa tidak baik oleh kita. Betul ini jemaah? Lantas kenapa sibuk kemudian menentang takdir Allah? Apa sulitnya mengatakan kalimat qadarullah? Apa sulitnya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal? Apa sulitnya mengucapkan Allahumma ajurni? Apa coba doanya? Allahumma ajurni fi musibati. Yang bisa mengucapkan doa ini dapat hadiah. Ini ada satu buku poligami lagi yang saya ingin serahkan kepada. Lanjutkan doa yang tadi ujungnya kita sebutkan. Apa Pak? Silakan. Mumtaz. Ya Allah, berikanlah balasan pahala di dalam musibahku ini dan gantikan ya Allah dengan yang lebih baik. Ahsan, barakallahu. Silakan. Ya, ditunggu beritanya jemaah.
Ini yang dikatakan ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Salamah ketika kehilangan suaminya Abu Salamah. Kata Ummu Salamah, gak ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah, tidak ada. Gak ada yang lebih baik dari dia, gak ada. Dan dia tidak akan pernah menikah lagi kecuali jika ada laki-laki yang lebih baik. Tapi dia mengatakan gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Dan ketika kehilangan Abu Salamah, beliau mengucapkan doa yang tadi kita sebutkan. Tadi yang disebutkan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan Allah ijabah doa beliau ketika tertimpa musibah berat dan menyakitkan bagi diri beliau. Allah gantikan Abu Salamah dengan laki-laki terbaik yang ada di alam semesta ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu yang akan terjadi ketika kita ridho dengan ketetapan Allah. Tapi beratnya luar biasa. Dan Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dalam surat At-Taghabun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, dan para mufassirin mengatakan yang dimaksud dengan iman di sini adalah menerima ketetapan Allah, maka Allah akan senantiasa berikan petunjuk kepada hatinya. Hatinya akan selalu berada di atas kebenaran dan kebaikan, asal ridho dengan ketetapan Allah. Titik, sudah. Gak usah repot-repot mengeluh karena takdir gak akan berubah. Gak usah repot-repot kemudian menentang, karena gak bisa ditentang. Dan ketika seseorang ridha, maka Allah akan berikan yang terbaik kepada dirinya. Betul jamaah? Jamaah, coba ana mau tanya kalau begitu. Ini kita buktikan ya. Kalau antum itu yakin bahwa menerima takdir itu iman wajib dan itu mendatangkan kebaikan, ana mau tanya dulu. Ya, ana mau tanya. Ingin tidak? Punya keinginan tidak untuk diberikan takdir-takdir baik sama Allah Subhanahu wa taala? Punya keinginan tidak? Besar keinginannya? Kalau begitu, ana mau tanya, sebutkan satu doa yang dibaca sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengharapkan, berharap meminta kepada Allah bahwa seluruh takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada dirinya menjadi kebaikan. Ada doanya, ada. Yang merupakan bagian dari rangkaian doa yang terbaik kata sebagian ulama. Ini doa yang paling lengkap, di antara doa yang paling lengkap. Banyak doa lengkap itu banyak. Ini salah satunya. Ayo kita lihat. Apa doa yang dibaca sama Nabi Muhammad SAW? Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal. Itu jamaah. Itu jamaah. Ini wajah-wajahnya kayak baru dengar doa itu jamaah. Ada gitu doa itu. Kita lock dulu Mas Agung ya jawaban antum. Tapi jawabannya kurang tepat, bukan itu jawabannya. Rabbana salah. Bukan itu. Bukan itu doanya. Nah, yang keras. Pernah dengar doa itu jemaah? Di antara doa Nabi Muhammad SAW itu adalah wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira.
Ana baru dengar Ustaz, kalau begitu antum belum sungguh-sungguh mengharapkan takdir terbaik untuk diri antum. Sudah, itu faktanya. Makanya harus hafal doa ini. Awal atau ujung dari doa ini yang bisa antum cari nanti insyaallah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi. Nah itu ujungnya doa itu. Betul, ahsan, barakallahu fiik. Nanti dokter yang ngajarin sama semua insyaallah. Ya, ini dapat hadiah nih yang jawab. Antum mau apa? Poligami sudah habis nih. Ini aja. Kasihkan. Insyaallah. Berhak dapat hadiah karena menjawab. Insyaallah, barakallahu fiik. Baik. 6. Sampai di situ kajian kita insyaallah taala. Ya, sisa waktunya kita jawab pertanyaan-pertanyaan ya yang masuk. Ustaz, bagaimana cara kita tetap istiqomah dalam ketaatan untuk kita yang masih terombang-ambing dengan fitnah wanita? Masya Allah. Mohon doa dan nasihatnya. Anu doakan agar antum tidak terombang-ambing. Kalau antum bujangan, maka menikahlah. Obat untuk mengobati fitnah wanita itu menikah. Kalau belum sanggup menikah, maka berpuasalah. Puasa yang banyak. Dan kemudian ini banyak dilalaikan. Gak cukup hanya berpuasa saja, tapi jagalah pandangan mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Puasa perut rajin, tapi matanya jelalatan lihat perempuan. Ini percuma. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga apa? Pandangan. Ini pintu masuk kebinasaan itu adalah pandangan mata, khususnya berkenaan dengan fitnah wanita. Jangan dilihat. Tapi susah Ustaz, anak ini menikah. Susah juga Ustaz. Meninggal sudah selesai. Beres. Kalau tidak mau terfitnah oleh perempuan, sudah. Ini susah, itu susah. Mati saja sudah. Loh iya. Semuanya sulit, tapi ingin hasil terbaik. Apa ini? Kalau sudah menikah masih terfitnah juga dengan wanita, maka bukan itu jawabannya. Anda tahu pasti ke situ. Maka perbaiki hubungan kita dengan istri kita. Kenapa sih laki-laki itu kemudian mudah terfitnah oleh wanita lain? Kenapa? Karena buruknya hubungan yang dia jalin dengan istrinya. Kita ini nggak pernah sadar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di antara sunahnya di dalam rumah tangga itu apa? Menjalin ikatan yang teramat sangat kuat dengan istrinya. Yang dibangun sama Nabi itu apa? Keintiman di antara suami dan istri. Tidur nggak pernah pisah, makan bersama-sama, bercengkrama tidak pernah selesai, ngobrol itu nggak pernah selesai. Bahkan di detik di mana tubuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada puncak keletihannya, Nabi masih memberikan kesempatan kepada istrinya untuk berbicara. Dan Nabi mendengarkan. Berat ini jamaah. Ini rahasianya ini. Makanya tidak ada satupun istri Nabi yang kemudian berkhianat kepada Nabi. Nggak ada. Nggak ada satupun di antara mereka kemudian yang berusaha menyakiti Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Karena bagi istri-istrinya Nabi adalah laki-laki yang terbaik. Maka jadilah jadi laki-laki yang terbaik. Supaya apa? Supaya kemudian kita pun terhalang dari fitnah. Ya, jangan salahkan istri terus. Kita juga banyak salahnya. Sebaliknya juga. Istri jangan salahkan suami terus. Dia pun banyak kesalahannya.
agar kemudian tidak terfitnah oleh dunia. Yang laki-laki tidak terfitnah wanita lain, yang perempuan tidak terfitnah laki-laki lain. Jangan dipikir cuman laki-laki saja yang terfitnah oleh lawan jenisnya. Betul nggak ini jemaah? Perempuan juga sama. Maka sadari itu. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Ini fitnah wanita ya, yang pertama. Pertanyaan yang kedua jemaah rahmatullah. Wah, ini bahasanya lebih ini lagi. Mohon nasihatnya untuk kami yang keimanannya sedang porak-poranda. Wah, ini hancur sekali. Ini lebih parah lagi. Dia porak-poranda. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Iya, ini belum selesai jemaah, belum selesai. Penyebabnya jelas ini. Karena perasaan yang belum halal. Perasaan yang belum halal. Maksudnya dia belum memiliki pasangan. Ini terfitnah lagi oleh lawan jenisnya. Apalagi saat ini kami sedang kuliah di tempat umum yang sangat tercampur baur antara akhwat dan ikhwan. Jawabannya sederhana jemaah. Agar iman tidak porak-poranda, maka menikahlah. Jika tidak menikah, maka keluarlah dari tempat itu. Wah, ustadz ini sudah capek-capek orang tua saya biayai kuliah dan seterusnya. Ya kalau begitu jangan mengeluh. Dan perjuangkan keimanan Anda di tengah-tengah beratnya fitnah yang Anda jumpai. Kalau tidak kuat menghadapi fitnah lawan jenis atau fitnah wanita, nikah, kan sudah dikasih tahu tadi. Tapi saya masih kuliah, emang nggak boleh nikah kalau kuliah? Anda mau tanya, boleh nikah nggak? Kenapa nggak nikah? Kalau anak nikah Ustadz, semua biaya support dari orang tua putus, kerja. Wahai para pemuda, Anda ini bukan anak kecil. Anda itu berada di dalam usia kekuatan. Usia di mana akal Anda itu sempurna. Pakai kekuatan sama akalnya untuk berikhtiar sendiri. Memang jujur, faktanya banyak orang tua yang memperlakukan anaknya seperti anak kecil sampai mereka dewasa. Itu dosa orang tua itu. Itu kesalahan orang tua yang sangat besar, sangat fatal. Apa yang terjadi kemudian? Anaknya selalu bersikap seperti anak-anak meskipun dia sudah dewasa. Buktinya apa? Mohon maaf, ini saya bukan menginikan. Buktinya salah satu saudara kita ini. Apa sulitnya dia mengambil keputusan? Saya harus menikah dan saya akan berjuang untuk itu. Kalau ini laki-laki, maka begitulah semestinya laki-laki bersikap. Ini bukan begini, ngebatin kalau kata ngebatin. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, batin. Sampai akhirnya imannya porak. Jadi laki-laki, jadilah laki-laki. Dan kuliah Anda bukanlah perkara yang terpenting di dalam hidup. Ya, betul? Jemaah, betul nggak nih? Tuh. Emang kuliah jadi ahlul jannah? Enggak pasti. Emang kuliah pasti menjamin rizki? Enggak juga. Bahkan yang tidak kuliah, bahkan yang tidak sekolah, kadang-kadang jauh lebih pintar cari apa? Cari duit. Daripada yang gelarnya berjejer atau di belakang, di depan, di belakang. Kayak antrian. Cukup kita mengandalkan dunia sebagai penyebab kebaikan. Cukup. Bukan itu kok penentunya. Tapi bukan berarti saya menyarankan berhenti kuliah. Enggak, silakan kuliah, lanjut. Tapi selamatkan diri Anda juga.
dari seluruh fitnah. Makanya kalau kuliah keadaannya banyak akhwat, itu datang itu pakai kopiah, pakai topi, kacamata hitam, tundukkan pandangan, masuk kelas, keluar kelas, sudah pulang. Gak bisa Ustaz. Kalau gak bisa ya sudah pindah tempat. Gak bisa juga Ustaz. Berarti pilihan berikutnya apa? Karena ada yang bilang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, semoga Allah mudahkan urusan saudara kita ini. Masya Allah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda dapat menikmati dan mencintai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang jika 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan menemukan manisnya keimanan. Apa? Apa yang pertama, jemaah? Melebihi dirinya sendiri. Itu dulu. Orang kalau ingin merasakan lezatnya iman ibadah, cintai Allah, cintai Rasulullah SAW, melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri dan seluruh manusia. Dan tanda cinta yang paling nyata itu adalah ketika kita tunduk, patuh dan taat kepada yang kita cintai. Itu namanya cinta yang sebenarnya. Ya, kita ini kalau saking cintanya sama anak, apapun yang dia mau, dia minta, kita iyakan, betul nggak? Itu cinta. Nah, harusnya kepada Allah itu lebih dari itu. Baru kita bisa merasakan nikmatnya keimanan, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang di mana dia mencintainya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kepentingan apapun dari kepentingan dunia, gak ada. Karena Allah kita mencintai saudara kita. Andaikan cinta kita seperti ini, maka apapun yang dilakukan saudara kita tidak akan pernah menyakitkan bagi kita, dan kita tetap akan melakukan kebaikan kepada dirinya. Kalaupun bermusuhan, maka kita tidak akan pernah melampaui batas di dalam permusuhan. Antum fikir Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib itu, mereka sangat membenci satu sama lain? Tidak. Justru mereka saling memberikan uzur kepada satu sama lain dan menghindar dari perjumpaan ketika mereka berselisih. Kenapa? Karena mereka nggak mau menyakiti saudaranya. Itu iman. Oh, kita ini kalau sudah bermusuhan, itu kayak musuhan sama Yahudi. Padahal yang bermusuhan dengan kita siapa? Mukmin, saudara seiman, satu bangunan sama kita. Tapi kalau sudah musuhan sama mukmin, seperti musuhan sama Yahudi. Salam saja tidak di. Iman apa ini jemaah? Dan jangan pernah berharap kemudian kita bisa merasakan lezatnya keimanan jika keadaan kita seperti ini. Jelas ya? Yang terakhir apa jemaah? Yang terakhir apa jemaah? Sifat yang terakhir yang membuat kita bisa merasakan iman. Ini yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya air zam-zam nampaknya nih, sama oleh-oleh haji. Silakan. Ahsan, mumtaz. Membenci, silakan hadiahnya, foto. Mungkin bisa diestafetkan ke belakang. Membenci kekufuran atau kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia untuk kembali, untuk dilemparkan masuk ke dalam neraka Allah. Kalau dia orang beriman, dia membenci untuk kembali kepada keburukan, kepada kezaliman, kepada kemaksiatan, sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Barulah seseorang kemudian merasakan manisnya nikmatnya keimanan. Ini yang hilang dari kita jemaah. Ini yang hilang.
Allah bukan yang paling kita cintai, begitu juga dengan Rasulnya, waliyadzubillah. Kemudian cinta kita kepada saudara kita itu dusta bukan karena Allah. Dan yang terakhir, kita tidak pernah benci kembali kepada kemungkaran, sehingga hilanglah manisnya iman dari dada kita. Padahal Nabi sudah kabarkan 1400 tahun lebih yang lalu, sudah dikabarkan sama Nabi. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Pertanyaan yang terakhir ana tidak bisa jawab, ya. Tapi kepada penanya, dia berhak dapat hadiah. Dan kepada penanya, ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Ya. Silakan. Ini nggak usah dibuka-buka jamaah, ya. Pokoknya yang nanya ambil, silakan. Baik. Sudah habis pertanyaannya jamaah? Habis? Jamaah? Habis? Siap habis maksudnya. Maka dengan itu berusai juga perjumpaan kita di malam hari ini, jamaah rahmatullahi Allah. Semoga perjumpaan kita yang singkat ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah, agar Allah kemudian mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله